Ya, teman-teman, ini BDMN teman ya. Bang Danamon ini cukup menarik juga. Karena apa? Karena kalau kita lihat teman-teman ini, jadi ini adalah 50 retracement dia ya. Ini 50 retracement udah sempat dites di sini. Jadi memang dalam pergerakan turunnya si Bang Danamon itu ya, ini kan dia sampai di support nih. Dia ada pantulan, nih pantulannya ini cukup kencang ya karena di sini pantulannya dia tuh sempat di resistan pertama kan, lanjut ya, kemudian sampai di resistan kedua di sini. Targetnya kenaikan si Danamon tuh tetap di sini teman-teman, dalam tren turun dia ini. Nah, sementara dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan ya teman-teman, dia ternyata tujuannya tetap ke 50 retracement ya. Itu baru-baru tercapai di bulan Juli teman-teman. Juli dites sekali dan hari ini dites lagi. Seperti ini adalah kondisi yang menarik ya. Memang akan cukup lama ya teman-teman, apalagi di Januari kemarin, Januari, Februari, Maret, April, Mei, apalagi Mei itu kan biasanya sell on Mei and go away. Namun demikian menuju akhir tahun teman-teman bisa ngelihat ini pergerakan Danamon ini juga kencang. Ini mungkin bisa juga berlaku untuk saham-saham di bank lain ya, bank lain. Kenapa? Karena akhir tahun lah itu saatnya kita mencari saham-saham yang akan ngegas teman-teman ya. Kita mungkin ukur secara ADX-nya ya. ADX dia, nah ini secara ADX ada dia udah bagus banget nih sekarang. Kenapa saya bisa bilang secara ADX bagus? Karena dari sini nih, dari bulan Mei ini, dari bulan Mei itu di sini, ini sebenarnya sudah oke banget. Secara pergerakan trennya udah bener, cuman tinggal ngelihat kekuatannya aja. Secara pergerakannya udah bener, dilihat dari mana Pak? Dilihat dari adanya biru di atas, hijau di bawah, berarti secara tren naik ya. Tinggal ngebaca yang merahnya. Merahnya adalah kekuatan tren. Nah, itu kekuatan tren terbaca dia naik. Dan memang sempat terjadi penurunan ya. Jadi ketika dia naik sentuh di 50 retracement-nya di sini, retest resistan yang ini ya, teman-teman. Dia sempat terjadi pelemahan. Biasa ini terjadi ketika terjadi konsolidasi. Kalau kita lihat dia akan terjadi pelemahan di sini. Tetapi ini masih kuat. Jadi tinggal menunggu waktu dan ketika digas ternyata dia lanjut naik. Bang Danamon mungkin kita tambah update untuk data asingnya ini juga hijaunya juga tebel ya teman-teman. Birunya tebel artinya asingnya juga banyak masuk. Daily volumenya juga cukup oke. Jadi ini saham ketika dia berlari naik itu didukung dengan volume. Nah ketika dia Bang Danamon ini konsolidasi, volumenya lemah, volumenya kecil. Itu enggak apa-apa, itu wajar, itu umum ya. Itu adalah pergerakan yang sangat wajar. Jadi kalau naik memang kadang cukup lama, apalagi kemarin kan biasalah Mei itu bulan-bulan yang sangat membosankan. Nah, sekarang kita lihat juga Bang Danamon ini dari sisi sini ya, teman-teman. Kita lihat nih dari bulan Mei itu indikator MACD bagus ya. Indikator MACD-nya bagus. Indikator momentumnya bermain di atas 100, artinya dia powerful. Volumenya muncul. Nah, terus breakout. Nah, terus yang teman-teman harus lihat ini ketika akhir tahun itu dia juga naik. Nah, ini juga di sini juga terjadi kenaikan volume. Ketika terjadi kenaikan harga, harus dikonfirmasi kenaikan volume itu adalah kenaikan yang powerful. Namun demikian teman-teman juga harus sadar, kita juga harus belajar tentang perulangan ya teman-teman. Oh ternyata dia ada perulangan harga. Oh mungkin saya ketika dia sudah naik tetap waspada. Ya seperti itu ya. Selalu dalam trading itu kita harus selalu waspada terhadap pergerakan. Kita memanfaatkan pergerakannya, membeli ketika dia mau naik, membeli ketika ada konfirmasi dorongan volume, membeli ketika semua indikatornya bagus. Tetapi juga jangan mengesampingkan kebiasaan dari saham tersebut ketika bergerak. Ya mungkin dia ketika bergerak dan mungkin sudah sekitar ada muncul candle-candle yang pelemahan seperti itu. Mau nggak mau kita juga harus ini ya. Kita mau nggak mau kita juga harus tahu diri begitu loh. Tahu dirinya apa? Tahu dirinya ya ketika sudah terjadi pelemahan gitu. Nah, sebentar saya bawain catatan saya. Ketika sudah terjadi pelemahan itu kita juga harus sadar untuk take profit ya. Jangan sampai kita lupa take profit. Nah, sebentar saya carikan
catatannya supaya teman-teman bisa ngelihatnya. Sebentar saya carikan catatan saya sebentar. Jadi intinya begitu. Saat ini sebenarnya lagi banyak-banyaknya nih saham yang ya mungkin teman-teman bisa pilihlah. Pergerakannya kira-kira adalah seperti yang saya sampaikan tadi, seperti yang ada namun tadi. Baik teman-teman, demikian dari saya ya. Surya MS Trade mengupdate untuk saham Bank Danamon yang sekarang saat ini udah naik sekitar 4% ya. Secara chart oke banget ya, secara chart oke banget. Mungkin teman-teman bisa keep ini saham juga sering banget saya bahas di video saya ya. Nah, ini masih lanjut ya. Bank Danamon, teman-teman bisa perhatikan, dan ini juga teman-teman bisa mencari bentuk-bentuk yang sama dengan seperti Bank Danamon ini. Terima kasih teman-teman semuanya.